Kita ingin bukti dulu. Mana? Ya, kita ingin bukti dulu. Open cam, tunjukkan videonya yang ngomongnya siapa. Yuk, silakan. Open cam. Kalau kita ya Gus Baha itu sudah tahu semuanya ya. Open cam. Open cam tunjukkan kayak tadi saya ditunjukkan videonya yang ngomong siapa kelihatan. Jangan bohong Budiman. Open, saya dukung kamu Budiman. Open cam Budiman. Jangan mengataskan Gus Baha. Saya pun termasuknya yang ngawal, yang beliau ngaji itu saya kawal terus Bang. Ya. Kalau Budiman jangan bohong Budiman. Saya sebagai angsor bangser, saya itu mengawal ke YNO. Nggak pernah mengatakan begitu kayak gitu. Ayo buktikan dulu, buktikan. Aku minta bukti. Ayo open cam, buktikan bahwa yang ngomong itu betul Gus Baha. Ayo open cam. Ayo open cam Budiman, tunjukkan mulutmu biar gak bau Budiman. Ayo Budiman, congormu biar terpakai Budiman. Sebentar, sabar. Ayo sabar. Budiman. Lu gimana ini ya? Ya, Gus Budiman, kamu sebagai anak dari orang tuamu itu biar nggak malu orang tua Budiman. Kamu nggak berbohong. Ayo Budiman. Om Cam Budiman. Budiman, orang tuamu itu melahirkan kamu itu dalam keadaan tidak berbohong. Ayo Budiman. Dengarkan ya. Budiman. Jangan ditertawain. Dengarkan ya, dengarkan. Budiman. Lah itu, udah berbohong. Ini belum open cam kok ribet amat. Si siapa? Tirta ini. Open cam, buka biar bisa dilihat itu yang ngomong siapa. Open cam. Nggak bisa open cam itu Mas. Ayo Budiman. Ayo. Nggak bisa kalau hanya kata-kata, bisa aja suara siapa yang diupload. Nggak bisa, nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Ayo buktikan. Budiman, buktikan kalau congormu masih laku. Ya, nggak bisa. Ayo open cam. Saya tidak mau ditipu-tipu. Mbak Alwi tukang tipu, nggak bisa. Saya tidak bisa ditipu. Ayo buka open cam. Budiman, congornya open cam. Ternyata Budiman beraninya berbohong. Inilah ya. Ini perkataan dari Gus Baha dengan jelas. Ayo, dan mana dengan jelas dari tadi gua nunggu. Kalian ngomong aja masa bisa jelas. Coba kalian gua dari aja. tadi nunggu. Open cam. Kalian diem dulu. Open cam. 10 detik. Open cam. Narasi dulu. Open cam. 10 detik. Open cam dulu. sekali karena Dzurriyyah dan Amin Rasulillah. Open cam. Tunjukkan video. Para habaib. Mana videonya, mana? Siapa itu yang ngomong? Hei. Kemudian ada nasab disesatkan. Aduh. Ini dunia di mute aja host. Ini bisa menyesatkan host. Di mute host. AI Budiman. Budiman, ini dunia AI. Suara ini disamakan. Ketika kita ingin ya silakan. Sebentar, saya izin bertanya pada siapapun yang ada di sini. Kalau ada hadis yang menyatakan la yartaddu min dzurriyyati ahadun an al-Islam, di mana di situ menyatakan bahwa dzurriyyah Nabi itu tidak akan pernah murtad. Di sini sudah kelihatan ada Thomas Assegaf, ada Nabil Al-Haddad gitu loh. Kira-kira lebih percaya Gus Baha atau lebih percaya guru kita atau lebih percaya hadis? Kalau sebagai umat muslim, saya tanya itu saja. Saya lebih percaya Budiman on cam. Itu saja. Saya lebih kira-kira lebih percaya hadis atau lebih percaya guru-guru kita? Oke, kamu kan guru. Saya tantang debat kamu sama saya. Ayo open cam Budiman. Saya tanya itu loh, jawab dulu. Oke, saya jawab. Ya. Si Thomas itu bukan dzurriyyah Nabi, dia sudah terputus, dia keturunan Nabi dari pihak perempuan, ya. Buyut saya tanya itu kok jawabnya kok namanya pindah-pindah jawabnya ke sana kemari gitu loh. Thomas ya itu pernyataan dari dia jawab saja dulu. Apa yang saya tanyakan jawab saja dulu gitu loh. Diam dulu Pak Guru. Kamu kan guru. Orang ininya nggak dijawab pertanyaan saya gitu loh. Saya tanya kepada semuanya termasuk Anda gitu loh. Loh, diam kamu diam dulu. Ya kamu kalau nggak mau jawab ya udah nggak usah jawab. Masa kayak gini kualitas guru. Kualitas
Loh, makanya jawab dulu kamu gitu loh. Lah iya, maka diem tak jawab gitu loh. Iya sudah, jawab. Ya. Tidak Kamu bisa mengatakan Thomas, pernyataan dari dia sendiri yang ngomong, ya itu jalur dari nenek ternyata saya. Budiman tidak Lah, berani saya- on cam. Nah, ini pernyataan dari Thomas sendiri, dia mengatakan itu jalur dari nenek, ya nenek perempuan. Gimana nenek. dengan Nabil Al-Haddad? Lah, melari lagi Dengan, ini ya. gimana dengan Nabil Al-Haddad? Mana? Coba tunjukkan. Mana? Sekarang minta orang menunjukkan, Budiman tidak berani menunjukkan. Congore Kak Bayu. Sebentar, saya Coba guru, Oke, coba. baik. Kamu kan guru. Izin. Mana pernyataan dari Begini. tadi siapa? Budiman, kamu percaya nggak Rizik Syihab itu, Marga Syihab itu juriah Nabi? Marga Al-Atos itu juriah Nabi? Percaya 100%. Apakah juriah Nabi itu dari Yahudi? Nah, kata siapa? Kata bapakmu kan? ternyata Itu fakta. Budiman sampai sekarang Marga tidak berani on Al-Sosial, cam, Marga tidak bisa Syihab. membuktikan dari apa yang disampaikan. Lo grupnya Berarti mulutnya Yahudi. Budiman pembohong. Guru, mana guru tadi? Ya. Lah, Itu sebentar sudah saya ambil jelas data. fakta. Ayo guru, mana tunjukkan guru? Kamu kan guru. Saya harusnya ambil data. datanya, jangan gertak-gertak gitu. Kamu Ya. lebih percaya hadis atau percaya Gus Wahha? Itu saja dulu jawab. Budiman, kamu jangan maksa-maksa orang. Kamu Dari on tadi cam nggak kok, bisa videonya. membuktikan, ditanya nggak menjawab. Kamu percaya hadis atau Gus Baha itu dulu jawab. Guru gak logika membenturkan Gus Baha dengan hadis. Ayo guru. Ayo on cam Budiman. Ayo mana? On cam Budiman. Sebentar saya ambil datanya. Saya ambil datanya sebentar. Nggak usah ke susu. Saya Kalem, cari kalem, data masalah santai, Thomas santai. ya. Nanti saya kasih Santai. Thomas. Nanti kita juga tuntut dia buka open cam video Gus Baha ya, biar tidak jadi fitnah buat beliau ya. Kasihan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu dipitnah-pitnah, dibawa-bawa namanya. Ya, jangankan yang murtad, yang jadi dedengkot PKI aja. Itu gimana itu dengan data itu? Coba Besarkan ya. Bentar. dan banyak lagi yang lainnya ya. Banyak lagi yang lain. Kalau masih kurang. Ini kalau tulisan kayak gini bisa dipakai bang. Ya. Akhirnya itunya kan yang disalahkan. Kalau masih minta lagi masih banyak. Memang Ya. begini Bang orang Saya biasa. tadi mengeluarkan Kalau suara Gus Baha kalau- saja kalian protes. Kalau kalian Ya, Anda bully, dibuka makanya. tidak, Anda tidak open cam, Anda tidak open cam. Nah beginilah Kabib Gabrul ini yang ada di Indonesia Ya. ini Budiman ini Kabib ini, Kabib dia. kalau Saya ini menghormati Gus Baha, tetapi tidak boleh. saya tidak menganggap maksum Gus Baha. Ya. Saya menghormati Kalau Gus Baha, kalian saya percaya Gus Baha alim, tapi saya tidak menganggap maksum Gus Baha. Itu. Saya mengeluarkan perkataan Gus Baha tak boleh. Ini cuma foto kayak gini boleh. Mana kapan saya Anda hadisnya mengeluarkan saya Gus Baha? Hanya suaranya hadisnya aja. saya typing di bawah ya. Hadisnya silahkan dicek. Riwayat Anas bin Malik. Silahkan itu saya typing di bawah. Apa riwayat apa? Lah Anda bisa baca enggak itu silahkan dibaca gitu loh. Iya tunjukkan, tak bacanya sini. Ini di bawah loh. Kan saya sudah typing dari tadi itu. Mana? Aduh, kok kurang-kurang ya? Masya Allah. Habis kok di typing ini mana? Nggak keluar ini. Waduh. HP-nya error apa gimana sih? Orang lain itu pasti banyak lihat loh. Ayo coba Apa yang yang saya lain tulis baca. itu? Mana baca? Ayo typing di bawah. baca, Momotnya ayo. itu dibuka, itu ada yang nge-mute ini, ke-mute oleh TikTok, tolong dibuka dari Bang Vita Goras itu dibuka, itu nggak kebuka, jadi nggak kebaca ke publik.
Siapa aja ini? Hostnya tolong, ini pasti bisa ada yang dibuka itu. Nggak usah di typing, kamu tunjukkan di layar saya bacanya. Lah, biar kamu jelas gitu loh. Loh, makanya tunjukkan di layar bacanya. Aduh, Nggak usah typing. kalau kamu ini muslim atau tidak, kalau sama hadis saja nggak percaya kan repot. Loh, ya, hadisnya mana yang mau dibaca ini mana? Orang bedanya apa gitu loh? Bedanya di typing sama di ini. Pak Guru, hadisnya yang mau dibaca bedanya ini di mana? typing sama ditulis atau apa? Teksnya sama teks Arab, sama tulisan teks Arab, sama ini juga Pak Guru, sama. Anda ini ngotot. Bedanya Ya, di mana? Kalau hadisnya kamu itu cuma mana? argumen seperti itu, kamu nggak akan pernah membawa Ba'alawi itu dipercayai loh. Pak Guru, Sampai hadisnya kiamat ini pun. mana? Sampai kapanpun kamu sampai berbusa, mulutmu nggak akan, orang itu nggak akan percaya dengan kamu. Bang Gitu. orang biasa, bang orang biasa. Coba Queen sebutkan Bambayo. saja Mana hadisnya. hadisnya? Hadisnya disebutkan, terus nomor berapa? Silakan disebutkan aja. Ini Nanti saya biar sebutkan cari. riwayat Anas bin Malik, layar raddu min duriyati ahaddu an Islam. Saya tulis sampean. Masa belum bisa dibaca sih? Kan ini argumentasi ngawur kalau seperti itu gitu loh. Masih kurang apa? Tuh di tepeng Queen Mana Pembayun tulisanmu itu. udah ada gitu loh kok ngotot ini gimana? Di tepeng Queen Pembayun itu bukan Pak Guru. Iya, saya yang teks Arab itu loh, yang di typing. Punya Anda mana? Punya Anda mana? Anda ngotot dari tadi, Jangan punya Anda ini mana? Dibagi-bagi lah sama temennya cucian kaki. Akibatnya kan kayak gini nih. Kita masih punya hutang nih Budiman untuk menunjukkan videonya open cam. Open camnya belum dibayar itu open cam, tunjukkan video Gus Baha. Ayo open cam, tunjukkan video Gus Baha. Ayo open cam. Ini dari tadi belum dibayar ini hutang dia. Gedein Budiman biar menunjukkan videonya. Ayo. Ayo Budiman tunjukkan videonya. Ayo Budiman. Kamu bukan bisa. pendusta. Ayo Budiman, kamu bisa. Videonya Kamu buka bukan open pendusta, cam. Budiman. Riki, Pak Riki kamu kan sudah tua. Saya mengatakan ada Ini pernyataan. tidak ada urusan Budiman. tua muda, lo buktikan videonya open cam. Ini Ayo. pernyataan dan perkataan Gus Baha. Dari tadi saya ngomong kayak gitu. Ini pernyataan dan perkataan Gus Baha. Ya. Open cam, lu udah 400 lebih bisa open cam. Ayo open cam. Lu udah 400 lebih followernya. Open cam. Open cam. Open cam. Open cam. Open cam. Lu udah 400 lebih followernya. Open cam. Open cam, open cam. Ayo, 400 lebih followernya ini udah bisa open cam. Nah, silakan. Yuk kita dengarkan semuanya. Udah di kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen oleh mororono nak iso nangis atau ibadah nak ora usah. Solawale zaman. Pertama sing nggone niku zuriyah Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Siapa? Zuriyah Nabi Ahmad. Nah, itu foto Gus Baha itu. Itu foto Gus Baha. Astagfirullahaladzim. Gini, Budiman. Hanya orang-orang bodoh. Ya, di situ Ahmad bin Isa digelari Hanya orang-orang Al-Muhajir bodoh. ya. Ahmad bin Isa digelari Al-Muhajir. Bang Jerman, jadikan saya momot, Bang. Artinya dia berhijrah dari Irak ke Yaman. Nah, sekarang kalau Anda bisa membuktikan ya, kalau Ahmad bin Isa itu pernah hijrah dari Irak ke Yaman, ada mobil pribadinya Abah Setu yang senilai 500 juta ditambah uang cash 200 juta akan diberikan kepada siapapun yang bisa membuktikan Ahmad bin Isa pernah hijrah dari Irak ke Yaman. Udah 6 bulan itu belum ada yang ngambil mobil itu. Allah, itu sudah dijawab sama Gus Rumel. Abah Setu ya, Abah Setu itu setiap live
itu nyari gift ya, ditulis gift topi kayak gitu kok maunya. Aduh. Abah saya itu ditawiri hampir 1 miliar sama Mbak Alawi Jahanam itu. Lah, mana sih? Ini Bang Jerman. Ya nggak apa-apa biar Budiman kayak begini kan lumayan Guru tadi, mengangkat kita gitu loh. Kalau nggak ada yang mau kita bosan juga gitu loh. Ini adalah kampanye terselubung kan dari ini. Oke, Anda ini hadis ini mau membahas ini apa? Artinya kampanye terselubung buat kita sehingga orang makin banyak tahu. Kita harus berterima kasih dengan Budiman. Makanya jangan dicaci maki. Siap Pak Guru. Iya, karena kalau ini tidak ada yang nonton, viewernya sedikit. Orang kan cuma kita saja, tetapi kalau ada Budiman, viewernya naik loh. Ini kan kita harus berterima kasih sehingga banyak orang percaya kalau mereka ini melihat kebodohan Pak Guru gitu loh. Akhirnya lempar ke atas. Ada orang semacam ini, orang bodoh tapi nggak pintar gitu loh. Menipu tapi nggak pintar. Repot kan? Bang Budiman, Gus Bah itu kan mengatakan ya, seandainya itu mengaku cucu Nabi, apakah dia dijamin masuk surga? Wong lisannya nggak pernah dijaga. Dijaga gimana? Itu Gus Bah itu suka mengatakan kayak gitu. Mau bahas apa? Guru itu lo mau bahas apa itu? Lah, ketika dikasih tahu mau bahas apa gitu loh, kan repot. Monggo, Iya, coba, ayo Anda. Udah Budiman, kamu nggak usah pusing. Ayo coba. Saya tahu kamu banyak dosa, ibadahmu berantakan. Nanti kalau malaikat tanya jangan dijawab, man. Lu kasih aja kertas dari gue, masuk surga tanpa hisab. Karena Gus Bah itu tahu betul nggak mau membahas itu karena dia itu selalu mengambil sikap yang selalu salah. Jadi ngajinya itu yang apa ya? Istilahnya hanya mengaji dengan silsilah itu sudah tidak nyambung ngono loh. Percuma aja kalau bahas itu. Gus Bah itu sudah nggak mau. Dan yang jelas Gus Bah itu tidak pernah meneliti nasab Habib. Kalau kealimannya saya akui alim, tapi kalau masalah terkait nasab Habib, Gus Bah itu tidak pernah meneliti detail. Oleh Gus Bah dengan sudut berbeda. Panas. Kalau kita lebih percaya Gus Ini kan Bah. putus-putus ya. Kita lebih percaya Gus Bah. Dari Jadi yang dia buka itu cuma foto, bukan Gus Bahanya. Kalian Bukan ini video Gus Bah. benar saja kalian. Ya, bukan foto Gus Bah. Inilah bukti Kabib Gabrul. Ini Budiman, ini Kabib teman-teman. Ini Kabib Gabrul. Patua. Yang bohong kamu Patua. Ya maklumin saja kalau dengan nyata yang sampai maklumin saja seharinya ada 3 kalau Habib itu kan. Ya memang sudah tua. Ya memang seperti itulah imannya, itu loh. Mana tunjuk kalian. ternyata Budiman Tunjuk tidak kalian bisa yang paling menunjukkan pintar videonya debat dengan Gus Bah. saya. Aduh, Ternyata kualitas Pak aduh Budiman. Ternyata kualitas Pak Guru cuma segini. Oke, saya izin dia nantang tunjuk yang paling pintar debat Budiman. Izinkan saya debat dengan Budiman. Teman-teman, diizinkan tidak? Ya, lanjut. Baik, bikin 2 di atas. Bikin di atas 2. Dia sudah menantang. Dia sudah menantang. Saya ingin buktikan siapa yang gabrul di sini. Nyatakan dulu Ricky paling terbaik di sini. Kawan semuanya ini. Oke, izin teman-teman, saya boleh menghadapi si Budiman?
Silakan. Ya, silakan. Oke, semua mengizinkan. Kita berterima kasih kok dengan Budiman. Kalau nggak ada Budiman, Baik. sudah nggak ada yang lawan dari Rubito. Naikkan Budiman, naikkan di atas. Naikkan gedekan. Moderatornya siapa? Hostnya. Oke, kita kasih per 2 menit aja, host ya, diatur siapa yang jadi moderator, monggo. Nanti yang menyimpang dari pertanyaan, tolong langsung di-cut ya. Oke, siap. Siapa dulu ini host? Silahkan diatur. Baik. Jangan berisik. Judulnya kamu, Mbak Alwi Kaki-kaki. tersambung. Mbak Alwi tersambung darah keturunan Rasulullah. Judulnya itu, temanya. Oke, siap. Siapa dulu ini? Oke, aku bertanya dulu ya. Aku bertanya dulu sama kamu. Silakan. Kamu kan sudah tua. Berapa menit host? Jangan menyinggung pribadi ya. Yang lain diam dulu. Berapa menit host? Jangan menyerang pribadi. Ya, saya oke. tempeleng pakai kaki nanti. Anda kan sudah berumur ya. Seharusnya ilmu Anda itu lebih banyak. Jangan nyerang pribadi. Lu narasinya jangan ke pribadi gua nggak ngaku-ngaku cucu Nabi. Ah, gimana sih? Ayo 2 menit. Tunjukkan. 2 menit host. 2 menit Ya, host. oke ya. Para ahli nasab di dunia, ya ahli nasab di dunia sudah menyatakan. Kemiut itu Budi. Lah sama bosnya ini terus. Enggak ada. Siapa yang mute? Pakai mau kondom. Nah ini kayak gini kualitasnya. Kualitasmu kayak kayak Udah gini, tepat. ngotong-ngotong habis itu waktunya habis. Budiman. Bernarasi kalau kamu pintar, cepat bernarasi pakai data. Jangan asumsi. Di waktu ini 6 berarti nanti ke 8 ya. Ke 8 nanti 38. Silakan. Oke ya. Ulama ahli nasab di dunia dari ahlus sunnah wal jamaah. Kita sebagai orang yang mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, bukan orang wahabi, bukan orang syiah, apalagi oten, seharusnya mengikuti perkataan dari ulama-ulama ahli. Ya, masalah nasab, ahlinya siapa? Ahli nasab, orang yang meneliti dalam perbidangan nasab. Ya, sekarang tidak usah banyak-banyak. Saya minta tunjukkan kitabnya ahli nasab dari ahlus sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Alawi. Tunjukkan pakai data, saya yang baca. Silakan. Sudah ya, saya berarti dari 38 sampai 40 ya. Oke, host. Kita tunggu dulu sampai 38 ya. 2 menit saya ya. Oke. Ya, tolong jangan dibantah dulu sebelum saya selesai. Anda minta menunjukkan pembatalan. Apakah yang terjadi di Indonesia ini yang membatalkan atau yang mengaku-ngaku cucu Nabi? Ini dulu yang harus Anda pahami. Logika berpikir Anda jangan cacat. Tidak mungkin ada yang membatalkan kalau tidak ada yang mengaku-ngaku. Dan secara pribadi saya dengan Budiman, bukan ada orang lain. Baik Kiai Imad ataupun Robito Alawiyah. Saya dengan Budiman. Ketika ada di PT-PT beredar di medsos terpapar pengakuan-pengakuan para habib, bahkan fakta persidangan si Bahar mengaku cucu Nabi, maka yang berhak dan wajib menjawab adalah mereka yang mengaku-ngaku, yaitu para habib klan Ba'alwi yang mengaku darah keturunan Rasulullah. Maka sampai saat ini bukan disematkan, pijakannya adalah perkataan ulama atau kiai, tapi adalah isbat nakobah yang dibuktikan dengan saadah. Itu satu. Yang kedua, tunjukkan kitab sejaman abad 4, 5, 6, 7 yang menyatakan adanya Ubaidillah. Bahwa Ahmad bin Isa punya anak Muhammad, Ali, dan Husain. Kenapa ada Ubaidillah pada abad ke-9? Tunjukkan ada kitab abad 4, abad 5, abad 6 adanya Ubaidillah. Yang kelima, tunjukkan pula tes DNA mereka apa? Apakah J1 atau G atau apa? Tiga pertanyaan itu. Ini waktu saya. Ini waktu saya.
Saya minta validasi itu bukan kami yang dimintai, tunjuk membatalkan. Ini bukan kami yang berkewajiban, tapi kalian yang mengaku-ngaku cucu Nabi, maka wajib menunjukkan yang siapa yang mendalilkan, maka wajib menunjukkan. Nah, silakan tunjukkan isbat nakobah sa'adah. Wah, kacau cara diskusi kayak gini. Lu ngomong, gua diem aja. Kacau. Silahkan lu jelaskan. Monggo 40, dari 40 selesai, monggo. Oke, dari pernyataan Anda tadi, narasi Anda, ya saya hanya bertanya satu pertanyaan tidak dijawab, dibalas dengan 5 pertanyaan. Apakah pantas seorang ya yang umurnya sudah di atas rata-rata, ya saya akan jawab pertanyaan Anda. Semuanya ada saya. Nakobah mau nakobah mana Anda? Pernyataan dari nakobah siapa? Ya, cuma saya hanya minta satu ya, data kitab dari Anda. Kenapa Anda itu tidak mau gitu loh? Saya tunjukkan, tidak usah jauh-jauh, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari dengan jelas begitu ya. Mbah Hasyim Asy'ari ya, pendiri PBNU itu mengatakan apa? Ya, ijma ulama ya, NU semuanya, bahwa dzurriyyah Nabi dari keturunan Husain disebut As-Sayyid, dari keturunan Hasan disebut Syarif. Dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ya, dengan jelas dan gamblang ya, menyebut gurunya dengan As-Sayyid. Ya, ini pola berkata, siapa berkata di sini? Mbah Hasyim Asy'ari. As-Sayyid ya, Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Ya, kita tahu bahwa As-Segaf di sini ya adalah keluarga dari Ba'alawi. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari saja pendiri PBNU dengan jelas dan gamblang dalam kitabnya Konon Asasi NU sudah menyatakan ya di situ bahwa keturunan Nabi yang dari Husain, Sayyidina Husain itu diberi gelar As-Sayyid. Dan di sini dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari menyebutkan gurunya dengan sudah gelar habis waktunya, As-Sayyid. host. Ya, sudah habis waktunya, host. Sudah habis waktunya, host. Oke. Oke. Sekarang Anda tadi minta ditunjukkan untuk yang membatalkan. Saya bilang, saya ini orang yang minta validasi, bukan membatalkan. Ketika ada yang ngaku-ngaku, maka saya minta validasinya, pembuktiannya. Anda dari tadi malah mengeluarkan Kiai Hasyim Asy'ari bahwa mereka itu Habib, bukan Sayyid Syarif, bukan Habib Klan Ba'alwi. Yang saya tanyakan saadah mereka, Habib-Habib ini satu aja saadahnya, ditunjukkan isbat dari Nakobah Internasional. Satu. Yang kedua, tunjukkan itu kitabnya ada enggak Ubaidillah ini sebagai leluhurnya tersambung kepada Ahmad bin Isa. Tunjukkan itu kitabnya, kitab sejaman abad 4, abad 5, abad 6. Terus tunjukkan mereka itu tes DNA-nya apa. Ini pertanyaan 3 tapi 1. Karena satu paket gak bisa dipisahkan. Bahwa DNA tidak bisa menentukan nasab seseorang tapi bisa membatalkan. Makanya tunjukkan itu 3 hal. Coba tunjuk seadahnya dari isbat Nakobah Nasional. Gedein bang, nanti kalau dia nunjukin seadah, gedein biar kita screenshot apakah dia benar atau tipu-tipu. Kita lihat nanti seadahnya. Benar enggak dari isbat Nakobah Internasional. Atau dia sudah edit atau dia tepu-tepu. Ini pertemuan bukan 1 kali. Nanti ada pertemuan-pertemuan lain kita akan lihat si Budiman ini tepu-tepu atau memang benar. Tunjuk seadah isbat nasional. Isbat Nakobah Nasional. Bahwa Habib itu. Waktu Anda sudah habis. Belum, baru 3. Ini dari 42, 44. Gimana sih lu? Parah lu. Parah lu. Ayo kalau lu memang ini 44 silakan buktikan pertanyaan tadi itu saya. Itu kitab Mbah Hasyim itu dibuat-buat dengan Ba'alwi. Ini siapa ikut ini? Ini siapa ikut ini? Ya, nggak boleh ikut-ikut. Ya boleh dong. Saya juga muridnya Mbah Hasyim Asy'ari kan.
biarin Bang, data Hasyim Asy'ari kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah isbat nakobah dan kitab sejaman. Kemudian tes DNA. Hasyim Asy'ari nggak butuh. Butuh karena Hasyim Asy'ari itu bukan nakobah. Bukan nakobah yang mengisbat, tidak punya legitimasi. Hanya pernyataan seorang ulama, kiai. Saya butuhnya isbat nakobah internasional, kitab sejaman, dan tes Kita DNA. sebagai orang Silakan. ahliin, orang-orang NU, kita mengikuti ulama-ulama NU, kita mengikuti ulama-ulama Budiman, pribumi, ya. jangan bawa usah NU kamu. Gak usah Saya bawa pun kamu. Kamu nggak usah keluar-keluar gitu. Bang Budiman, Bang Budiman, saya juga Nggak orang boleh. NU, tapi tidak bersependapat Kleng dengan kepala. Kalian bisa Alwi. diem nggak yang lain? Biasanya diem nggak yang lain? Diem, kalau nggak diem. Tapi jangan turunkan. bawa-bawa Kamu jangan orang bawa-bawa NU. orang Turunkan NU. itu, Ari Wibowo itu. Gak manfaat itu. Sirot Akil orang NU enggak? Ari Wibowo telah turun. Jadi saya tidak membahas Kiai Hasyim Asy'ari karena Kiai Hasyim Asy'ari tidak ada kaitannya dengan Khabib klan Ba'alwi. Makanya saya lewat itu. Saya ingin tetap 3 hal yang harus mereka tunjukkan. Sa'adah isbat nakobah internasional, kitab sejaman abad 4 yang menyatakan adanya Ubaidillah tersambung kepada Ahmad bin Isa. Yang ketiga, tunjuk juga mereka klan Ba'alwi itu haplogrupnya apa. Dari situ ketika bisa dibuktikan semua, saya taslim. Jadi saya itu bukan membatalkan, tapi ingin memvalidasi kebenaran itu. Silakan tunjukkan, jangan tipu-tipu gitu loh. Sebenarnya gini loh, apa ya Bang? Kalau memang Budiman itu kapabel, nggak pakai Wafi, nggak pakai Gus Rumel, dari awal pakai Budiman, kan cuma ngaku-ngaku itu si Budiman. Sama Robi itu aja nggak diakui kok dia, comberan dia. Cuma ngaku-ngaku Assalamualaikum. Jadi saya udah paham cara diskusi debat mereka yang melilit-lilit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja membawa data untuk mengkaburkan. Tapi kalau debat dengan saya, mohon maaf, saya tidak akan bisa dikaburkan. Saya akan fokus dalam materi mengenai kebenaran bahwa Ba'alwi ini tersambung atau tidak kepada Rasulullah. Itu poin materinya, kan begitu. Budiman naik, Host, Budiman. Kanda sedikit Silakan. sedikit menanggapi. Ya, silakan Dinda, silakan. Ya, tadi kan Kang Budiman itu saya lihat saya menyimak sedikit ya tadi ya. Katanya kan tadi mau menampilkan data ahli nasab ya, atau kita kalau dalam literasi ilmu nasab itu nasabah, data dari nasabah. Cuman yang ditunjukkan itu ternyata dari kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari ini bukan nasabah, jadi itu sudah ini ya kontradiktif ya dengan pernyataannya tadi. Katanya mau menunjukkan nasabah. Nah, kemudian ya saya tuh selalu tergelitik ya ketika pihak sebelah itu menyatakan ulama-ulama sudah mengisbat gitu, ulama-ulama itu sudah mengakui gitu. Ya sebenarnya realitanya ulama-ulama yang mengakui, ulama-ulama yang disebutkan oleh mereka itu adalah ulama-ulama yang hidup di setelah abad ke-9 Hijriah gitu. Nah, sedangkan yang menjadi mahallun niza kita di sini, mahallun niza itu titik bahas ya. Mahallun niza titik bahas kita di sini adalah Ubaidillah ya, yang diklaim hidup pada abad ke-4 Hijriah gitu. Nah, jadi kalau memang misalnya mau relevan gitu kan, mau relevan bahwa ulama-ulama itu mengakui, ya harusnya disebutkan juga ulama-ulama yang di abad ke-4 Hijriah, kemudian di abad ke-5, ke-6 dan seterusnya gitu. Karena kan mereka kan mengklaim nasab mereka itu sudah syuhra wal istifadah. Nah, sedangkan syuhra wal istifadah itu tidak boleh haditsah atau mustahdatsah itu. Ayyakuna alla yakuna syuhra mustahdatsah. Itu kan syarat dari syuhra wal istifadah sendiri dalam literatur qaidah nasab gitu kan. Nah, kemudian nakobah kan tadi sempat menunjukkan data nakobah al-Iraqi itu ya, Nakobatul Ashraf al-Iraq. Nah, itu
sayangnya sumbernya itu di Facebook ya, itu kan Facebook, jadi tidak bisa diverifikasi gitu kan. Kalau kita mau verifikasi bahwa itu adalah Naqabah Ashraf yang ada di Irak, ya monggo gitu ditunjukkan data verifikasinya bahwa itu benar Naqabatul Ashraf yang ada di Irak. Karena apa? Karena setelah setelah kami teliti ya, pengakuan yang ada di laman Facebook itu Naqabah Irak yang diklaim sebagai Naqabah Irak itu, ya saya nggak tahu itu apakah benar Naqabah Irak atau bukan. Itu ternyata pengakuan itu hanya sebatas pengakuan yang ada di status Facebooknya gitu kan. Jadi tidak ada tidak menunjukkan kayak semacam sertifikat gitu kan, atau pengakuan syahadah dalam bentuk syahadah itsbat sendiri gitu. Kira-kira begitu Kanda, host, standby. Ya, saya Kanda itu ingin membuktikan data dia kalau bisa menunjukkan syahadah bisa kita screenshot. Jadi bisa kita buktikan kebenarannya. Kalau memang benar, saya orangnya fair. Kalau memang benar, ya oke. Tapi faktanya 520 halaman yang dibuat oleh Robitoh Alawiyah itu syahadah yang diambil dari Facebook. Mengupload juga tidak bertanggung jawab, tidak bisa dihadirkan. Bagaimana itu bisa dijadikan referensi? Begitu Dinda Bandi, betul? Betul sekali Kanda. Bang Riki, kalau memang itu isbatnya betul Bang Riki, Robitoh dan Risik itu sewa helikopter disebar di fotokopi keliling Indonesia 5. Tetapi karena abal-abal ya nggak berani lah. Logikanya kan di situ. Ngapain kita berdebat? Makanya ketika berdebat itu sebenarnya sudah nggak mungkin gitu loh. Mau pakai Budiman kayak siapa kayak itu sudah nggak mungkin, nggak akan gitu loh. Kenapa mereka seperti itu? Kalau memang yakin si Rumel, si Wafi dia sudah diajukan untuk mendapatkan syahadah isbat nasab itu, diajukan kepada Naqabah, enggak berdebat di sini. Dan kalau memang enggak terima dengan apa yang disampaikan Ki Imad bisa dituntut dengan bikin gaduh dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak ada. Justru yang diminta dituntut Gus Pleret, kan lucu kan? Ini dari mereka gitu loh. Artinya kalau orang yang punya akal waras, siapapun itu ya sebenarnya sudah nggak percaya. Ini sudah selesai debatnya. Nggak mungkin mereka memang bukan duriah Nabi, cuma ngaku-ngaku. Ya betul Kang Adi. Karena apa? Karena pengisbatan nasab itu ya nggak sah kalau cuman hanya menunjukkan sertifikat semata gitu. Karena sertifikat itu kan bisa dimanipulasi. Jadi pengisbatan nasab itu sebelum kita mengeluarkan sertifikat seharusnya ya harus pengisbatan itu harus sesuai dengan kaidah, karena kan jelas itu dalam literasi kaidah nasab itu yathbutun nasabu bil alamatil wadhihat wal bayyinati tsabitat wa la yathbutu bisyubhat. Jadi pengisbatan nasab itu ya harus dengan tanda-tanda yang jelas, alamat wadhihat dan bayyinat tsabitat, bukti-bukti yang bisa diverifikasi kebenarannya gitu kan. Walayat butuh di syubhat, nggak bisa kita mengisbat nasab itu hanya dengan syubhat. Syubhat itu ya termasuk prasangka, termasuk hal-hal yang tidak bisa ditunjukkan kebenarannya, keasliannya, tidak bisa diverifikasi. Iya Gus Bani, ini sudah tahun keempat tadi. Ya, dalam diskusi tadi ini sudah saya tahun keempat. Tidak. Oke, sebentar izin. Apa yang saya tadi dalam diskusi paparkan itu tidak kosong, ada dasarnya. Bahwa saya ingin minta validasi tentang Ubaidillah, bahwa dalam ke-6 Hijri dalam kitab As-Siratul Baqah itu menyebutkan adanya Ahmad bin Isa mempunyai 3 orang anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dan As-Sajaratul Mubarakah itu tidak menyelisih kelima, yaitu kitab Muntakilatut Tolibiyah abad ke-5 Hijriah juga sama.
Kita ingin minta ditunjukkan ada nggak Ubaidillah ini pada abad ke-4, 5, 6. Jangan yang dipakai abad ke-9 hasil dari Ali Asakron. Itu kok sederhana. Jangan embulet muter-muter biar mencerdaskan. Tapi karena tidak ada ya jadinya embulet gitu. Ya, itu memang demikian Bang Riki. Tapi kan kenyataannya memang ini sudah tahun keempat. Kalau mereka memang benar, sudah diisbat dari dulu. Nggak pakai Budiman, nggak pakai ini. Dan ini sudah setengah. Kita kan, sebentar Bang. Ya, kita sebentar. kan hanya untuk, ya kita kan hanya, silakan. Sebentar, maksud saya gini. Apa yang disampaikan akhir-akhir ini, yang dulunya ngajak perang, kan kita sudah lihat sendiri. Di mana si Rizik itu menyatakan yang percaya silahkan, yang tidak percaya silahkan. Artinya sebenarnya ingin berhenti perdebatan ini. Tetapi untung kan ada Budiman, sehingga perdebatan ini tidak berhenti. Makanya kita berterima kasih. Itu mau bantu Robito atau sengaja menenggelamkan Robito gitu loh. Makanya Robito sendiri kan enggak. Artinya Robito sendiri sudah nggak menghendaki pembahasan ini. Karena mereka sudah kalau mau didebat makin tenggelam mereka. Makanya kita berterima kasih Bang dengan Budiman. Terima kasih sekali lagi. Ya, kalau dengar. Betul. Jadi adanya Budiman kita bisa mencerahkan yang di bawah ya. Bisa tahu. Dan apa yang saya pertanyakan tadi mengenai adanya kitab sejaman 456 tentang Ubaidillah. Ini juga punya dasar. Kenapa itu dipertanyakan? Dalam usul Imil Nasab, kitabnya Wal Mufadolatu bin Bil Ansab, halaman 76, dengan penulisnya Fuad bin Abdul bin Abil Gois Alizani. Dan ketika kami melakukan silsilah nasab dan melakukan penelitian akan sebuah nasab, maka sumber-sumber referensi yang memungkinkan kami untuk menggali dari sumber-sumber tersebut akan sebuah nasab, maka wajib adanya sumber-sumber dari kitab-kitab nasab yang terdahulu. Itu jelas. Agar valid mereka itu mengaku cucu Nabi, adanya Ubaidillah itu tervalidasi. Ini yang belum bisa dijawab ya. Ini ya teman-teman, tuan guru yang di bawah. Ini polemik yang mereka sedang alami. Mengaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan. Poinnya di situ. Terima kasih. Sebenarnya dari pihak Robito kan kayaknya sudah mau redup dengan hal ini. Nggak mau bahas, sehingga kita semua bosan juga nggak bahas ini. Akhirnya lambat laun muncul kembali gitu. Itu harapannya. Makanya si imam besar itu berharap demikian dengan pernyataannya, yang percaya silahkan, yang tidak percaya silahkan. Untungnya kita ada Budiman, ada si Ale-Ale semalam. Kita tetap semangat, tetap ini suarakan sampai kapanpun. Itu adalah vitamin bagi kita. Terima kasih sekali lagi buat Budiman. Gini Gus, dia kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari itu buat alat ya. Intinya dia bisa mengedit biar NO itu berpecah belah. Itu sebenarnya gini loh, kita sudah tahu bersama Bang, ketika menyebut Sayyid, menyebut Habib kan itu bukan berarti mengisbat, bukan berarti mengakui. Barangkali Syekh Hasyim Asy'ari itu menghargai gitu loh. Karena memang panggilannya seperti itu. Beda dengan istilah mengisbat, kan begitu. Kita kan tahu lah istilahnya ini. Mana kitab yang menyatakan betul bahwa keterangan yang menyatakan demikian, bahwa Habib atau ini keturunan Habib itu keturunan Nuriya Nabi, nggak ada. Kalau nyebut Sayyid iya, kalau nyebut Habib iya, tetapi kan sama mereka ketika menyebut seperti itu dianggap mengakui. Itu kan dua hal yang berbeda. betul sekali. Dianggap mengakui pada itu menghargai. Betul Gus. Ya di sini apa ya? Yang sengaja mereka coba pelintir dan lain sebagainya, kita tahulah. Dan ketika berbicara di kala itu ya, siapapun
Kalau ada yang mengaku ya kalau percaya salahnya di mana? Kan yang mengaku-ngaku yang salah. Siapapun bisa salah, bisa tertipu. Tetapi dengan saat ini dengan perilaku akhirnya ada anak bangsa yang mencoba mengkaji benar tidak, tersambung tidak, disitulah akhirnya ketemu. Kalau dulu Bang, kalau mau kaji kan susah Bang, mau dapat kitab nasab itu bisa jual sawah Bang, itu pun kembali lagi sampai ke sini. Kalau sekarang kan beda eranya. Itu yang harus kita pahami gitu loh. Bukan kiai-kiai dahulu itu tidak alim, tidak, kita percaya dengan itu, tapi keterbatasan sarana di kala itu. Betul kan. Ya apa namanya, menyebutkan dalam sebuah tulisan itu bukan berarti pengisbatan, karena jelas dalam kaidah ilmu nasab itu wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Jadi takrirat itu pengakuan ya, atau penyebutan pengakuan orang-orang yang bukan ahli dirayah bin nasab. Ahli dirayah itu berarti orang yang meneliti tentang sebuah nasab, atau yang berhak untuk mengisbat sebuah nasab, atau orang yang menguasai nasab kabilah-kabilah tertentu, itu ya tidak bisa dipakai untuk pengisbatan gitu loh. Dan lagi saya setuju kata Kang Adi tadi, bahwa yang namanya yang ngaku-ngaku itu sebenarnya harus membuktikan gitu loh. Kalau yang mengingkari itu ya kita mempertanyakan benar nggak pengakuan itu ya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Imam At-Tirmidzi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu liman ankara. Rasulullah tuh jelas sudah menyatakan bahwa al-bayyinatu, bukti, beban pembuktian 'alal mudda'i, atas orang yang ngaku-ngaku. Jadi beban pembuktian itu ada pada orang yang ngaku-ngaku. Wal yaminu liman ankara, bagi orang yang mengingkari pengakuan tersebut atau mempertanyakan pengakuan tersebut, ya itu cukup dengan sumpah. Itu sudah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, gitu kan.